Nah, itu kemudian itu pidana juga, sehingga kemudian dari poin-poin itu menunjukkan ada penggelembungan atau pidana di mana KPU itu menggunakan data-data yang tidak akurat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan media pers yang hadir di sini. Kami hadir di sini mendampingi atas nama tim advokasi Poros Rakyat Semesta. Tim advokasi Poros Rakyat Semesta melaporkan adanya temuan DPT 54 juta yang bermasalah, yang sudah diminta validasi dan klarifikasinya oleh saudara Agus Maksum sebagai tim ahli IT, yang dijawab KPU tidak secara substansial. Jawaban KPU hanya klise, jawaban KPU hanya memutarbalikkan apa menjadi faktanya, tidak menjawab fakta substansialnya. Itu catatan pertama. Sehingga para tokoh yang ada di sini, Pak Maijen Purnawirawan TNI Angkatan Darat Pak Sunarko, ada Pak Marwan Batubara, ada Habib Musin, sebagai warga negara yang sadar dan aktif terhadap penegakan hukum dan demokrasi, melaporkan hari ini ke Bawaslu. Lalu kedua, adanya sistem IT dari KPU yang bermasalah, yang tidak memenuhi standar ISO 2701. Ya, nah sehingga hari ini kita dengar Sirekap bermasalah di mana-mana TPS, dan mulai kemarin perhitungan di TPS-TPS mulai dari kecamatan dihentikan. Nah, inilah yang kita laporkan, bahwa kenapa para pelapor melaporkan, karena ini menyangkut dana besar milik rakyat, ya, PBN. Ini yang akan kita mintakan Bawaslu memeriksa dan meneliti serta memproses hukum secara benar dan adil. Ya. Ya, Pak Al-Qadiri, tentang apa jenis-jenis yang dilaporkan dan wilayah berapa? Ada dua. Ya, kita juga berbicara tentang tidak adanya TERA atau ISO terhadap KPU. Ya, karena tidak ada ISO. ISO berapa itu? 27.001. 27.001. Ya, akibatnya ya seperti itu. Fakta-fakta yang kita lihat dan sebagainya, tidak ada aturan dan tidak ada batasan-batasan. Contohnya selama ini yang seharusnya per TPS 306, 300 ditambahi 2% ya, 306, di situ menjadi 700, 800 dan sebagainya. Seharusnya kalau memang itu IT yang benar-benar diprogram dengan benar, di atas 306 itu seharusnya ditolak. Nah, itulah menjadi perhitungan-perhitungan sekarang yang kami lihat di situs KPU ya. Ya seperti itu terjadi, ya kan? Dan satu hal lagi, kami di sini khususnya saya itu sebagai kuasa hukum dari 3 tokoh ini. Kapasitas saya di sini sebagai kuasa hukum dari 3 tokoh ini, Pak Narko, Pak Marwan dan Habib Muksin. Di sini, tim hukum, ya. Jadi kuasa hukum. Dan surat kami yang pertama yang kami tujukan pada KPU itu adalah permintaan validasi dan verifikasi, mencocokkan data terhadap 54 juta DPT yang bermasalah. Bukan minta jawaban. Kami tidak butuh jawaban. Kami maunya dihadirkan untuk memverifikasi. Tetapi dijawab, yang mana jawaban itu kurang memuaskan kami dan menurut kami tidak menjawab surat kami. Oleh sebab itu, kita sekarang datang ke Bawaslu untuk melaporkan hal itu. Bagaimana Bawaslu bersikap adil,
yang mana demi pemilu yang jurdil ini. Baik, Pak Ladiri, sebelum ke Pak Agus, saya ke Pak Marwan dulu sebagai yang menguasakan kepada tim hukum ini. Bagaimana kalau tidak ada tanggapan yang diharapkan waktu untuk mengejar hasil-hasil atau mengejar sesuatu dari Bawaslu? Saya sebelum menjawab itu, saya ingin memperjelas bahwa kami bertiga ini memberi kuasa kepada tadi ahli-ahli hukum itu karena melihat terlalu banyak atau ada unsur-unsur pelanggaran pidana yang dilakukan oleh siapa? Oleh terutama KPU dan juga penyelenggara pemilu, dan bisa saja itu melibatkan presiden. Jadi kata kuncinya adalah pelanggaran pidana. Itu yang paling penting perlu diingat. Kemudian yang kedua, kami setelah membaca begitu banyak informasi tentang berbagai kejahatan dan hal yang memalukan terkait IT yang dioperasikan, dibangun atau didevelop oleh KPU, termasuk juga yang namanya Sirekap. Ini jelas memalukan bangsa Indonesia. Kenapa sampai ini bisa dioperasikan di Prancis dan Singapura dengan bekerja sama dengan Alibaba, perusahaan Cina. Nah, ini hal-hal juga yang perlu kita dapat penjelasan. Dan kita mau hukum ditegakkan. Kalau ada pidana, maka pidana ini harus benar-benar diselidiki, disidik, dan juga diproses hukum. Oleh yakini bahwa kemarahan rakyat ini juga memahami apa yang terjadi kecurangan ini. Ya, saya kira dengan kami melapor ini, kami berharap informasinya menjadi lebih jelas kepada rakyat. Dan tadi ke pertanyaan Pak Mursalin tentang bagaimana setelah ini, ya saya kira dengan jelasnya delik yang bisa kami nanti tunjukkan, itu tidak ada kata lain bagi Bawaslu untuk memproses. Kalau tidak diproses, saya kira rakyat sudah siap untuk melawan. Dan kami akan menyebar gugatan atau laporan ini kepada seluruh daerah untuk menjadikannya rujukan bagi teman-teman kita yang ada di daerah melakukan gugatan yang sama dengan merujuk nanti laporan kita ke Bawaslu ini. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Sebelum saya ke Pak Edi lagi, ke Pak Agus. Ini yang salah satu juga menunjukkan, mengatakan terhadap kecurangan DPT itu dan lain-lain. Mungkin bisa menceritakan kecurangan-kecurangan yang sangat fatal yang sedang dilakukan sama pengacara yang menjadi penasihat hukum dari para tokoh ini. Iya, jadi laporan pidana itu menyangkut tentang 54 juta DPT yang bermasalah itu tidak diverifikasi dan tidak divalidasi. Dan dari jawaban KPU yang kami terima itu jelas menunjukkan adanya tindak pidana. Tindak pidananya satu, tidak memberikan DPT final. Sehingga kita tidak tahu pada saat Pilpres kemarin itu berapa DPT finalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melakukan validasi dan verifikasi terhadap DPT 54 juta. Jadi itu kami meyakini ada puluhan juta surat suara tak bertuan beredar, dan itu sangat berbahaya, dan itu pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adanya surat suara melebihi pemilih. Nah, itu kemudian itu pidana juga, sehingga kemudian dari poin-poin itu menunjukkan ada penggelembungan atau pidana di mana KPU itu menggunakan data-data yang tidak akurat, tidak valid, dan tidak lengkap untuk menggandakan DPT atau menggandakan surat suara. Bagaimana kalau akibatnya pelaporan-pelaporan seperti ini tidak ditanggapi sampai waktunya kemudian mereka melakukan langkah-langkah? Ya, saya kira ini kan pelaporannya cukup banyak dan kita merespon banyak sekali masyarakat yang ingin melaporkan, dan ini baru saya kira yang menghubungi saya dan juga kemudian lapor pada hari ini itu baru kelompok ini, dan di belakangnya itu sebenarnya penandatangan banyak sekali, ada 800-an penandatangan untuk hal ini. Jadi saya kira kalau tidak ditanggapi, ini membawa surat yang gitu Pak Edi ya, surat-surat yang bakal ketemu laporan itu dimasukkan semua data-data. Ya, kita membawa bukti-bukti. Pertama tambahannya, bukti-bukti apa yang sudah disurati oleh seperti yang Pak Al-Katiri sampaikan dengan Pak Agus Maksum, yang dijawab
KPU bukan memvalidasi, dijawab secara klise, sesuai undang-undang, sesuai undang-undang, sesuai undang-undang. Nah, inilah yang akan kita titik poin kenapa 3 tokoh masyarakat warga negara kita ini melaporkan. Dan kita juga membawa saksi sekaligus. Saksi faktanya adalah Pak Ustadz Agus Maksum yang mengetahui secara persis tentang bagaimana IT dan 54 juta. Yang jelas begini, 54 juta ini adalah salinan yang diberikan oleh KPU yang masih terduga keras adanya DPT bermasalah. Nah, harusnya KPU melakukan menerima validasi klarifikasi yang dimintakan oleh Pak Al-Katiri dan Pak Agus Maksum. Tapi itu tidak dilakukan KPU. Dan menurut rumusan pasal 208, KPU melanggar deliknya. Nah, sanksinya itu ada di pasal 488 Undang-Undang 7 2017. Itu yang kami tekankan dalam titik poin laporan ini. Jadi KPU jangan hanya meminta maaf ketika Sirekap mengalami kekeliruan kesalahan hitung. Ini ada tindak pidananya. Terutama kalau ini tidak ditanggapi, mungkin kami juga akan melaporkan ke BPK, minta diaudit. Ya, anggaran negara, anggaran rakyat, notabene anggaran rakyat yang digunakan oleh KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu secara brutal. Patut digarisbawahi. Terhadap Bawaslu sekarang ini, apakah menghadap ini memang sudah ada komunikasi dan melaporkan apa-apa? Kami dalam 3 hari kebelakangan sudah komunikasi. Dan hari ini kami bawa pelapornya sebagai tokoh warga negara kita yang kita artinya bapak-bapak kita ini yang mengetahui adanya podcast antara Pak Agus Maksum dengan bapak-bapak sehingga meminta konsultasi kepada kami, kepada tim advokasi untuk membuat laporan ini. Nah, akhirnya kita ke sini. Jadi titik poinnya di situ. Sebelum kita menghadap, mungkin ada yang mau nambahin? Ya, sudah. Ya. Jadi pelaporan juga tentang Sirekap. Jadi kami meyakini Sirekap menjadi kacau seperti itu adalah sebuah kesengajaan. Kesengajaan untuk menghasilkan angka-angka rekapitulasi Sirekap itu selalu sama dengan quick count. Dan ini akan lanjutannya mereka akan menyamakan dengan 54 juta. Itu jelas ya. Oh jelas ya, kami. Ini untuk menyamakan. Ya. Jadi polanya itu sudah ketemu banyak sekali. Setiap kali angka yang masuk itu kemudian 02 ketinggalan, maka kemudian dia otomatis menambahkan angka untuk agar sama sesuai dengan quick count. Nah, kemudian angka yang ditambahkan itu luar biasa, bisa sampai belasan ribu bahkan ratusan ribu, dan itu kemudian dihasilkan oleh Sirekap. Nah, ini kesengajaan. Kenapa? Karena yaitu tadi tidak adanya kalibrasi, tidak adanya ISO 27001 dan sudah terjadi, dan itu nggak bisa dikoreksi. Kenapa? Karena peristiwanya sudah terjadi pada hari H jam J, di mana kemudian KPU dengan website resminya mengumumkan angka, itu udah banyak korbannya. Ya, beliau-beliau itu adalah korban dari itu tadi. Ya. Saran sebagai tokoh masyarakat ya, yang senang sekali Pak Narkom selalu bersanding kepada masyarakat. Apabila ternyata tetap mereka berjual seperti itu, apa yang disarankan pada masyarakat sementara masyarakat belum kesabarannya ini? Pertanyaannya komando dari para tokoh. Harus begitu. Terima kasih. Kami bertiga yang menamakan Poros Perlawanan Rakyat Semesta. Poros Perlawanan Rakyat Semesta. Ya. Dan kemudian mengkuasakan kepada tim lawyer untuk mengurus apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, baik dari masyarakat maupun dari tim ahli IT yang saya dengar di sini kemudian hadir Pak Agus. Yang secara teknis tadi sudah disampaikan jelas, walaupun belum lengkap tadi sudah jelas, dan lengkap lagi kalau memang nanti ada sidang. Tapi saya dan mungkin masyarakat yang cinta demokrasi atau yang mencintai negeri ini dari Sabang sampai Merauke melihat pelaksanaan pemilu 2024 ini telah kita lihat dengan kasat mata banyak terjadi tindak pidana kejahatan pemilu secara terstruktur, terencana dan masif. Seperti yang dikatakan tadi, dari sini kan kita kelihatan rakyat ini sebenarnya pemilik negara ini ditipu, dibohongin oleh para oknum-oknum ini atau orang-orang yang ingin berkuasa ini. Dan kami tidak percaya kalau orang-orang ini akan berkuasa di sini bisa membangun bangsa ini jadi lebih baik. Jadi kami ingin menegakkan hukum,
agar negara ini tertib, dan kami ingin dipimpin oleh orang yang benar-benar jujur, amanah, dan adil memimpin bangsa ini, bukan pembohong dan bukan penipu. Ini secara garis besar apa yang kami lihat, seperti yang dijelaskan teman tadi, ada penipuan. Ya kalau singkatnya, tindak pidana kejahatan pemilu. Dari angka yang berubah-ubah, dari pelaksanaan di lapangan yang luar biasa. Apakah itu namanya money politik, intimidasi, pengerahan orang-orang yang tidak berhak. Yang saya katakan tidak berhak itu aparat yang harusnya netral. Polisi, TNI, aparat sipil lain juga terlibat di dalamnya. Sudah kasat mata. Karena itu rakyat sudah marah banget. Nah karena itu sekarang tahap awal itu masalah tadi. Rekapitulasi 54 DPT yang tidak jelas, termasuk standar IT yang digunakan yang tidak jelas. Dari situ kami berharap akan terbongkar semua kebobrokan pelaksanaan pemilu 2024 ini. Sekali lagi, rakyat tidak ingin dan tidak percaya dipimpin pembohong, penipu, penjahat. Sekian, terima kasih. Para penasihat hukum pengacara ini sudah berusaha untuk mendampingi dengan baik, mengantarkan ini. Kita doakan semoga apa yang dilakukan mereka ini berhasil dan ditanggapi dengan yang sepadan ya. Jangan sampai kemarahan rakyat nanti kembali juga kepada Bawaslu, mengingat pada peristiwa Mei ya, saya menambahkan juga 2019. Silakan. Saya menambahkan bahwa pemilu dan pilpres ini salah satu pilar garda daripada menjaga kedaulatan rakyat. Tapi manakala penyelenggaraan pemilu dan pilpres ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan kedoliman, yang salah satunya yang kita laporkan pada siang hari ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini tidak legitimit. Kalau tidak legitimit berarti ini pemilu melanggar HAM, pemilu yang melanggar undang-undang dan konstitusi. Sehingga rakyat berhak untuk mengatakan ini pemilu yang legitimit, tidak legitimit. Oleh karena itu, bagaimana cara menyelesaikan prahara daripada pemilu yang penuh dengan kecurangan dan kebiadaban ini, maka akan kita kembalikan kepada rakyat sebagai pemilik daripada kedaulatan yang penuh. Sehingga rakyat akan menentukan. Dan kami siap untuk bersama-sama rakyat untuk menyelesaikan dengan cara apapun. Terima kasih. Ya, baik. Saya sedikit lagi mau menambahkan tentang IT yang digunakan oleh KPU ya. Pertama, kita menemukan atau dari informasi yang ada beredar di sosial media menemukan pertama IT yang IT KPU dengan IT web ya, web KPU dan web Rekap itu berada di tempat yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, web KPU dan web Sirekap itu menggunakan layanan cloud yang ada di Prancis dan di Cina. Yang ketiga, bahwa dengan menempatkan ini di luar negeri melibatkan Cina misalnya atau Alibaba, maka yang ketiga yang kita perlu catat adalah ini sangat tidak stabil dan rawan intruder, rawan intervensi, dan karena itu yang keempat kami meragukan niat baik dari KPU dan pemerintah. Kenapa sampai melibatkan Cina dan Alibaba untuk melakukan hal-hal yang seharusnya ini dipusatkan di satu tempat di Indonesia. Artinya ini akan justru membuka kesempatan terjadinya manipulasi perhitungan suara, dan ternyata sudah ditemukan ada algoritma yang akhirnya memenangkan 02 dan merugikan paslon 1 dan 3. Nah, ini 4 hal yang saya kira dari IT yang kita sebut tadi tidak layak dipakai, tidak melalui ISO yang ditetapkan, tidak melalui kalibrasi. Karena itulah poin yang sangat penting yang akan kami gugat sebagai gugatan pidana yang harus di follow up, dan kalau perlu nanti, bukan kalau perlu, kita menuntut supaya DPR membentuk angket untuk dilakukannya penyidikan dan akhirnya nanti ujungnya kita berharap ada pemakzulan kepada Joko Widodo. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita sudah dengar sampaikan apa yang dari para tokoh dan para penasihat hukum.
Ini kita menghimbau kepada Bawaslu, ya, kejujuran, keberanian ada di pundak Anda. Apabila tidak menanggapi dengan secara proporsional apa yang menjadi kesalahan-kesalahan di KPU, ya, maka mereka pasti akan tidak mampu menghadapi kemarahan masyarakat yang sekarang ini menuntut untuk pembatalan pemilu. Tetapi masih sabar apabila Bawaslu bisa menanggapin dengan proporsional sehingga bisa terjadi satu keputusan-keputusan yang berarti. Oleh karenanya, semoga pada siang hari ini para tokoh dan para penasihat hukum mendapat tanggapan yang memuaskan sehingga rakyat juga sekarang ini memperhatikan apa yang sedang dilakukan para tokoh dan penasihat hukum ini untuk menghadap Bawaslu. Sekian, nanti setelah menghadap nanti mungkin kita akan bisa sedikit melakukan konferensi pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.